صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة والقرابة والتابعين من الفقهاء عبيد الله بن عبد الله وروز بن العوام القاسم بن أبي بكر الصديق سعيد بن مسعود المخزومي أحمد بن عبد الرحمن بكر المخزومي سليمان بن يسار خارج من زيد الأنصار والأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين من العلماء والأول والشريف والصالح وجم شيخنا ومعلمينا أن الله كما تكشف برحمة المغفرة ويعيد عليهم من بركة خصوصية ونفات وأسرار وأمداد في الدين والدين والآخرة خصوصا الشيخين ثم الشكر والنصر والشهادة بشروط دين علم العلوي ثم الشهادة ومسألة بناجي جرمان وصلهم وفروعه أن الله كم يقضي حاجاتنا بكرامتنا أجمعين على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan Allah kesehatan badan, panjang umur dan isinya ibadah. Mudah-mudahan umur kita selalu bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih kita membahas tentang kata-kata yang kita baca setiap tahiyat akhir, dan itu doa yang luar biasa untuk menghadapi kehidupan ini, yaitu wa min syarri fitnatil masih dajjal. Diajarkan oleh Rasulullah, yaitu kita berlindung daripada kejahatan fitnahnya dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulamassu. Aku tidak takut dengan dajjal, kata Rasulullah. Yang aku takutkan adalah untuk umatku, yaitu dajjal. Yang sebelum dajjal itu muncul, ada dajjal sebelum dajjal itu muncul. Dajjal yang muncul itu sudah jelas, yaitu di ketika detik-detik akan terjadinya hari kiamat. Kemudian dajjal yang ditakuti oleh Rasulullah untuk umatnya siapa? Terkejut para sahabat. Ma huwa ya Rasulullah? Adakah lagi ya Rasulullah dajjal selain dajjal yang akan muncul di dekat detik-detik terjadinya hari kiamat? Siapa ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah bersabda, ulama su', ulama yang jahat. Kalau sudah Rasulullah ini bersabda seperti ini, pasti ada ulama jahat itu. Dan kita Bapak Ibu tidak bisa Bapak Ibu menilai, kecuali kita melihat apa yang diucapkannya, apakah untuk kepentingan agama dan umatnya Rasulullah, apakah yang diucapkannya untuk kepentingan pesanan-pesanannya yang menghancurkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ini yang kita rasakan di zaman ini. Sudah kita bahas pada pertemuan dulu, yaitu di antaranya ulama itu ngomongnya sesuai kepentingannya dan pesanannya. Ada yang memesan, dan memang ada kepentingan, tetapi sifatnya itu menghancurkan ajaran Islam itu sendiri. Hukum Islam jadi bermasalah karena kata-kata ulama ini. Siapakah dia guru? Kita tidak boleh menyebut, tapi kita bisa Bapak Ibu merasa-rasakannya. Disebutkan di dalam kitab ini, wa yakunu mujtaniban wa yakunu mu'taniyan bi ilmin arghaba fil ta'ati nahin 'anid dunya jitala mutawakkiyan ilman yakunu mukatsiran qilan wa qala wal jidala musawwila. Ulama-ulama yang menyelamatkan itu dengan ulama-ulama yang menjerumuskan itu ada perbedaan.
ulama-ulama yang menyelamatkan, ulama-ulama yang membuat semangat untuk beribadah kepada Allah. Ulama-ulama yang menjerumuskan ibadat itu dipermasalahkan, mempermasalahkan ibadat. Seperti kadang-kadang sudah kita rasakan bid'ah, sesat, syirik, kafir, sampai ada mengatakan salawat nariyah itu salawat yang dibuat-buat. Ada Bapak Ibu tuh di YouTube itu. Salawat nariyah itu salawat yang bisa membuat orang syirik. Salawat nariyah itu iya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tudda bihil hawaiju wa tunahlu bihil rahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqama mubiwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Dikatakannya itu salawat yang dibuat-buat. Tidak ada katanya di zaman Nabi. Nah, kalau orang yang hanya berbicara tidak ada di zaman Nabi, semua kita nih Bapak Ibu tidak hidup di zaman Nabi. Nah, ini penting. Semua kita hidup tidak di zaman Nabi. Lalu kita teliti salawat nariyah ini dari siapa? Ternyata ada dalam kitab Abdulus Shalawat karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Ada dalam kitab-kitab diantaranya Sa'adatul Darain. Ulama besar seperti Syekh Yusuf An-Nabhani terkenal di dunia beliau ini selalu berhubungan dengan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Orang hatinya bersih. Dia selalu bermimpi dengan Rasulullah. Seperti Burda itu bermimpi dengan Rasulullah, didektikkan, diimlakan oleh Rasulullah. Lalu Syekh Syarafuddin Al-Busiri menulis apa yang didektikkan oleh Rasulullah atau diimlakan oleh Rasulullah di dalam mimpi. Selesai ditulis, ketika bangun setelah tidur, lalu Rasulullah pun datang lagi lewat mimpi. Benar apa yang kamu ucapkan. Artinya kada berbeda mimpi dengan tulisan. Maka dikenallah dengan sebutan Al-Qasidatul Burda. Alhamdulillahi musyakhaki mena dan itu salatu ala al-mukhtari fil qidami. Orang yang berdalil gak ada di zaman Rasulullah, pasti dia menyerang Burda itu adalah amalan bid'ah dan sesat, karena tidak ada dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat pun tidak pernah melakukan. Bapak Ibu, dikira ilmu itu hanya di zaman Rasulullah. Rasulullah pun Bapak Ibu kadang-kadang memberikan ilmu itu bisa lewat mimpi dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang dipilih Allah, hubungannya kuat dengan Rasulullah. Hati-hati Bapak Ibu, jangan buruk sangka. Aqidatul awam abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani itu diajarkan di Darussalam Martapura, diajarkan di pesantren Darul Ma'rifah, diajarkan di Mangun Jaya. Itu di antara pesantren yang ada di Martapura. Hati-hati Bapak Ibu. Pengarang Maulid Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi, di ketika selesai mengarang, ziarah ke makamnya Rasulullah SAW, minta izin agar karangan ini dibaca. Maka diizinkan oleh Rasulullah. Sampai Bapak Ibu, tangan Rasulullah keluar pada kubur, lalu bersalaman dengan Habib Ali Al-Habsyi, langsung berdoa kepada Allah, butakan mataku ya Allah, agar mataku ini jangan ternoda dengan melihat yang lain. Terakhir yaitu ketika bersalaman dengan Rasulullah. Bubuhan nang anti-anti itu kada percaya, surang kada bakar rahmat, akuilah orang nang bakar rahmat. Anti karamat, gimana diberi karamat? Nah ini berbahayanya. Anti karamat, bagaimana diberi karamat? Dia sudah anti karamat, dia sudah anti berkah.
Dia tidak percaya orang-orang yang mencapai keilmuannya itu yang luar biasa. Kita kada dapat karamat, percayalah dengan orang yang berkaramat, insya Allah dapat karamat. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Tuan Guru Haji Abdurrahman, kakeknya Guru Rasyad, kakeknya Guru Ibad, kakeknya Guru Singkadri. Di ketika penjajah menangkap beliau, berubahlah badan beliau menjadi dua. Karamat namanya itu. Di ketika ditangkap keduanya, berubah menjadi tiga, muncul yang ketiga. Karamat namanya itu. Tangkap ketiganya, berubah menjadi empat, muncul lagi yang keempat. Karamat itu namanya. Tangkap keempatnya, berubah menjadi lima. Kata penjajah, jangan kita masuki lagi kampung wilayah Tunggul orang seberang. Karamat, ulun ceritakan di dalam manakib guru sekumpul. Ada yang kada percaya guru ulun mun bisa membagi-bagi awak itu. Tuh orang hidup je ulun kau membagi badan. Kalau pian kada percaya, silahkan berangkat ke Ampel. Ada di belakang Masjid Ampel Tumbah Soleh 9 kuburnya. Ulun kada percaya juga guru dasar ini. Nah, orang sudah buruk sangka dahulu. Memandang kelebihan seseorang itu, otaknya kada sampai memaham. Para habaib itu punya keramat semua. Mereka itu sampai dikatakan ketika Habib Ali Al-Habsyi itu sembahyang, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kan dalam tahiyat akhir atau tahiyat awal, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambungannya assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam itu hukumnya sunat, menjawab itu hukumnya wajib. Tapi di ketika kita tahiyat awal memang mengucapkan salam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh sunat, karena membaca tahiyat awal itu sunat. Tapi di ketika kita di tahiyat akhir membaca itu hukumnya wajib. Berarti kita mengucapkan salam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh itu hukumnya wajib di ketika kita berada di bacaan tahiyat akhir. Itu pengucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Habib Ali Sahibul Maulid pengarang Sing Tudurar mendengar jawaban Rasulullah di Madinah. Ai talinya orang didangarakan. Semua makmumnya mendengar jawabannya Rasulullah di kota Madinah. Kenapa maka ini muncul? Hukum tidak berubah. Menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkan salam hukumnya sunat. Bapak Ibu, menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkan salam hukumnya sunat. Dibuktikan kebersihannya Habib Ali Al-Habsyi pengarang Sing Tudurar yang disebut Maulid Al-Habsyi, kontak batinnya kuat dengan kekasih Allah, apalagi beliau zuriatnya Rasulullah. Dijawab, diceritakan di dalam manaqib Habib Ali Sahibul Maulid. Ada percaya guru ya? Nah, kayak ini aja Bapak Ibu. Pian kalau ziarah ke kubur ada kada salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salafun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan, salam sejahtera, hai penghuni kubur. Antum lana salafun, pian-pian ini berdahulu daripada kami. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kami semua akan menyusul pian-pian semua. Salam kita pasti dijawab oleh penghuni-penghuni kubur itu Bapak Ibu. Kenapa? Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi karena beda alam kita di dunia, orang alam barzakh beda dengan alam dunia. Mereka menjawab, kita aja nang pada mendengar.
pian sandukah kalau didengarkan bisa buka piannya. Nah, inilah Bapak Ibu yang ulun muliakan. Berarti orang di dalam kubur itu menjawab salam kita. Percuma kita mengucap assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ucapan salam kita kepada Rasulullah. Rasulullah pasti menjawab seluruh salam orang yang sembahyang. Kalau ada yang tidak percaya bahwa Rasulullah itu tidak mungkin menjawab salam karena beliau sudah wafat, berarti Bapak Ibu orang itu tidak percaya orang yang dalam kubur itu dihidupkan kembali oleh Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim wa hum yurzaqun. Mereka itu dihidupkan kembali oleh Allah. Ulun gurih kada percaya orang dalam kubur itu hidup. Dia tidak percaya dengan malaikat Munkar Nakir menanyai orang yang di dalam kubur. Apabila Allah menugaskan malaikat Munkar Nakir menanyai orang dalam kubur, berarti yang ditanyai hidup. Ada mungkin malaikat Munkar Nakir menanyai orang mati? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kata Munkar. Lalu Munkar ngomong sama Nakir, kir, apakah mati orangnya kirain? Bulikan dia kita. Berapa keimanan yang bermasalah gara-gara kada percaya. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak percaya dengan orang dalam kubur dihidupkan kembali oleh Allah, kita sama tidak percaya dengan tugas malaikat Munkar Nakir nanya orang dalam kubur. Hati-hati Bapak Ibu. Inilah yang terjadi zaman kita. Kemudian tanda ulama-ulama itu, ulama-ulama yang menyelamatkan itu, mereka tidak ada tujuan untuk dunia dengan ilmu yang mereka miliki. Ada tujuan untuk kepentingan dunia. Kalau orang Bapak Ibu tidak ada tujuan untuk kepentingan dunia, mereka ada tujuan yang lebih hebat daripada dunia, yaitu untuk menyelamatkan, dan itu adalah paling hebat, ridhonya Allah. Kalau orang Bapak Ibu tujuan hanya untuk dunia, itu dia dunia jadi dunia. Yang benar Bapak Ibu, tujuan dunia untuk akhirat. Masukkan di dalam kata-kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia ini. Berarti kita mengurus dunia ini yang baik-baiknya. Karena orang ini tujuan mengurus dunia ini yang baik-baiknya, bukan lagi Bapak Ibu tujuannya itu dunia jadi dunia, tapi sambungannya wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun ya Allah yang baik-baiknya. Kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan di akhirat karena kebaikan-kebaikan dia yang dia lakukan di dunia. Berarti dunia orang ini bernilai akhirat. Nah, ini yang penting. Hati-hati kita Bapak Ibu. Kalau hanya tujuan dunia tidak ada nilai akhirat, kita Bapak Ibu rugi. Tapi bagaimana kita hidup di dunia untuk tujuan akhirat? Berarti orang ini sudah masuk dalam hadis Nabi, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini tempat bertanam dan memanennya nanti di akhirat. Inilah Bapak Ibu cara orang beriman berpikir. Kita jadikan dunia kita untuk nilai akhirat kita. Apabila sudah tujuan dunia untuk dunia, maka itu ulama-ulama yang menjerumuskan. Nah ini ulama-ulama nih, bila sudah diberi duit ubah hukum, bila sudah diberi jabatan berubah pulang hukum, berubah hukum, kada wani menyampaikan, takutan. Sudah takutan Bapak Ibu dengan makhluknya Allah, kada takutan lawan Allah. Makanya Bapak Ibu, kejahatan itu ada 3. Kejahatan itu ada 3. Pertama, iman hilang. Nang kedua, parut lapar. Nang ketiga, ada duit. Coba pian pikirakan nah keluarga kalau ada nang hadir. 3 ini lah.
Pertama iman hilang, iman gak ada. Nang kedua Bapak Ibu parut lapar. Nang ketiga kada berduit. Kira-kira kayak apa ya? Berduit kada, iman hilang, parut lapar. Pati wakaf habis. Ini terjadi di zaman kita, pendangkalan akidah, menghilangkan keyakinan. Ini terjadi Bapak Ibu. Bahasa orang ini sakit guru usaha. Ulun paksa guru becari tuyul, nak mana ka guru becari tuyul. Nah, lihat Bapak Ibu. Kalau orang hebat kuat imannya, biar lapar, tidak ada duit, pertahankan iman. Makan pucuk-pucukan kah? Makan akar-akaran kah? Nah, Bapak Ibu, mengkristal imannya di dalam hatinya. Inilah Bapak Ibu yang jarang terjadi di zaman kita ini Bapak Ibu. Hancur iman gara-gara dunia, hancur iman gara-gara duit, hancur hukum Islam gara-gara duit, hancur hukum Islam gara-gara jabatan. Kita merasakan Bapak Ibu, ulun bukan merasa paling benar, ulun menasihati diri ulun juga. Ada yang tujuan dunia untuk keridhaan Allah, ada tujuan dunia untuk dunia. Ada adunya li dunia, ada adunya lil akhirat. Dia tidak ada tujuan untuk dunia, dia tujuan untuk kebaikan akhiratnya. Kebiasaan orang-orang ini Bapak Ibu dimusuhi orang. Ini mengganggu bisnis kami ini mengganggu partai kami ini mengganggu pangkat kami ini. Nah, Bapak Ibu, ada dahulu iya kah, tapi sudah selesai orangnya kali dia lagi, manakah kada pernah muncul lagi, hendak mensertifikasi ulama. Mana orangnya? Tapi tercatat di otaknya ulama dan habaib, orang itu hendak mensertifikasi ulama. Masa ulama hendak disertifikasi? Kalau ulama hendak disertifikasi, berarti ulama hendak disetir. Ulama itu disetir Al-Quran, ulama itu disetir hadis, ulama itu disetir gurunya, ulama itu disetir Allah, ulama itu disetirnya Rasulullah. Tidak boleh ada yang lain yang bisa mensetir ulama, kecuali al-ulama ul-amilin, bukan ulama ul-amilin. Nah, ini hendak mengatur mulutnya ulama, hendak ada wacana mensertifikasi ulama. Karena muncul kita undang ulama nambah sertifikat jelas. Apa bedanya dengan tanah, sertifikat tanah? Kayaknya tuh bicara mah membawa sertifikat aja tuh. Lalu khutbah dikarangnya oleh bubuhannya juga. Alhamdulillah Bapak Ibu, kali dia lagi orangnya muncul tinggal bulat. Tapi tercatat di dalam sejarah beliau ada mempermasalahkan ulama, walaupun tidak muncul lagi, tapi tercatat. Inilah Bapak Ibu dunia ini Pak Ibu, kalau sudah selesai, bahasa orang tuh tinggalan bulat, ya orang kampung tinggalan bulat. Dan ada nilainya lagi. Makanya keluarga mumpung hidup, banyaki bekal untuk menikmati panennya di akhirat. Jangan mumpung jadi pejabat. Nah, ini nih, hati-hati nih, mumpung jadi pejabat, mumpung menjadi atasan, mumpung masih menjabat, kita cari jalan supaya melemahkan ajaran Islam. Padahal surah Islam. Lalu Bapak Ibu, dosa jariah selalu mengalir. Merintis mulai menjabat sampai pensiun, sampai selama-lamanya. Sampai nanti di padang mahsyar akan mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang menghancurkan ajaran Islam.
Dia akan berhadapan dengan Allah, dia akan berhadapan dengan Rasulullah. Ada lagi berhadapan dengan atasannya, dipukuli orang juga. Nah, inilah yang terjadi di zaman kita, Bapak Ibu. Rugi melawani orang Islam ini rugi, karena orang Islam ini Pak Ibu, orang ke Allah larinya. Orang larinya ke Allah. Mung kada ya, kalau orang tuh kada ada iman, larinya ke atasan. Larinya ke pangkat, larinya ke duit. Bah, ini aku melawani ini, aku bisa hilang nih jabatanku nih, harus ku anu orang ini. Tunggu kayaknya Bapak Ibu, orang-orang yang menghina-hina ulama, tunggu kayaknya orang-orang yang menghina baik, kayak apa pensiunnya, kayak apa matinya. Kita ada tempat laporan Allah, tengah malam orang berdoa. Berbahaya Bapak Ibu doa-doa orang tengah malam itu. Syumumul ulama, luhumul ulama, syumumun qatilah. Darahnya para ulama itu racun yang mematikan. Nah, ini kada tahu Bapak Ibu masalah itu. Kemudian lagi ulama-ulama yang menyelamatkan dan ulama-ulama yang menjerumuskan, dia memelihara ilmunya daripada berdebat. Ulama-ulama yang hebat itu kada mau berdebat Bapak Ibu ini. Apabila terjadi perdebatan, dia mau asal sifatnya dialog, bukan debat. Ada Bapak Ibu ulama, ustadz, bahwa katanya minuman keras itu kalau kada mabuk boleh aja. Nah, minuman keras, miras, apabila kada mabuk kada apa-apa, kecuali mabuk baru kada boleh. Ulun mengalaminya Bapak Ibu. Sama sekolah pesantren, sama guru, sama tamatan, bakawan, ternyata beda pandangan. Nang seikongnya jadi, minta maaf, ada punya jabatan, nang seikongnya ya ada punya apa-apa. Ini terjadi Bapak Ibu dalam diri pribadi kita. Lalu dia ngomong, Burudin, yang namanya memabukkan itu baru haram. Kalau kada mabuk boleh. Inilah alasan. Jadi dilegalkan. Astagfirullahaladzim. Nah, masalah mabuk dan tidak memabukkan itu lain kasus. Apabila narkoba, sabu-sabu, jenet, miras itu memang adalah memabukkan, sebelum mabuk pun sudah haram. Tidak bisa Bapak Ibu itu dicari-cari hukum. Yang mabuk baru haram. Ini contohnya, minum kicap asin sebotol. Nah, itu di dalam kitab, minum kicap asin sebotol. Coba akan lihat. Mabuknya itu yang haram. Kalau sedikit kada apa-apa, tapi kicap asin itu yang dimaksud. Apabila kada mabuk kada haram, apabila mabuk baru haram. Masalah di situ kicap. Makan durian 15 biji. Nah, tuh durian 15 biji. Mabuk haram waktu mabuknya, duriannya kada haram. Berarti waktu mabuknya itu rusak akalnya. Nah, apalagi tuh banyu tapai difermentasi kah? Jadi tua. Diminum banyu tapai tadi, mabuk haram. Kalau kada mabuk kada haram.
narkoba, sabu-sabu, lempok, supretos, baca budi, obat nyamuk, jenet, destruk, miras. Itu sebelum mabuk pun sudah haram. Apalagi mabuk, parah lagi. Ya Allah. Lalu jawaban urun ketika terjadi debat Bapak Ibu sama dia, lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Hai temanku, kita sama pada sekolah, kita seperguruan, kita satu pesantren, kita satu kitab. Karena sudah berbeda, kau punya jabatan, aku kada punya jabatan. Berbeda antara kamu dengan aku, kau punya pengikut, kita pun ada punya pengajian. Tanggung jawab di hadapan Allah. Pahamanmu, pahamanku. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak perlu kita perdebatkan lagi karena berbeda di antara kita. Wa ilaihil masir. Kita akan kembali mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Apa jawabannya? Siap. Nah, Bapak Ibu, belain sudah. Jangan berdiam tuan guru ulama kalau sudah di jabatan. Kalau hendak diridhoi Allah. Daur umat gara-gara berdiam. Hati-hati. Jangan berdiam. Beri pemasukan. Jangan. Miras berbahaya. Karena Al-Quran sudah menjelaskan, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hanya saja mungkin di sini ada guru-guru agama atau orang pondok. Innamal khamru adatul hasar. Adatul hasar dalam ilmu gramatika Arab tidak ada lagi yang lain. Innamal khamru, hanya saja khamar. Tidak ada lagi yang selain khamar. Walaupun namanya macam-macam. Cap drum kah miripnya, cap topi miring kah, tasarah aja, cap bintang kah, tasarah aja, malaga kah, tasarah aja. Bah guru ini pindah hafal, melihat botolnya dah. Hati-hati. Allah yang mengatakan dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 90, para ulama hanya penyambung lidah. Jangan para ulama mengkritisi ayat. Ayat ini sudah jelas, hanya saja khamar, judi, patung, dukun, mengundi nasib, rijsun, keji. Lebih hebat lagi daripada najis kalau Allah Ta'ala mengatakan keji. Min amali syaitan. Ini adalah cara syaitan menghancurkan keseluruhan. Nang ampat ini tahulah, ini sumbernya segala macam kriminal. Pajtanibu, ujar Allah Ta'ala, jauhi. Mohon menjauhi kada mungkin tak minum. Allah Ta'ala tidak langsung mengatakan haram. Kalau hanya kalimat haram, Bapak Ibu, bisa memaraki. Haram itu bisa memaraki. Kalau sudah memaraki atau mendekati itu bisa tergawi. Ayo Bapak Ibu, Allah dalam Al-Quran, pajtanibu, jauhi. Kalau jauhi itu kira-kira tergawi lah. Kada Bapak Ibu, kada mungkin. Sama wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina. Kada ada dalam Quran wala taf'aluz zina, jangan mengerjakan zina. Nang ada wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nang dilarang Allah guru mendekati guru berarti memperbuat kada apa-apa juga hendak ulun catok nang ini jadi ulun. Hati Bapak Ibu, jangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Allah tidak ada mengatakan wala taf'alu zina, jangan memperbuat zina. Kalau Allah sudah melarang mendekati aja jangan, berarti parah kalau mendekati. Mengantisipasinya luar biasa. Sang pencipta Bapak Ibu, indahnya ke Al-Quran ini indah Bapak Ibu. Jangan dekati.
Jauhi urusan khamar, jauhi urusan zina, jangan dekati. Bagus kada Bapak Ibu? Karena kan gara-gara berdekatan kalau Bapak Ibu. Ulun guru kada mendekati bang guru tapi menggawi bang. Sama Bapak di lawan kuitan, fala taqul lahuma uff. Jangan ngomong lawan kuitan itu. Buya, mau? Hah, ndak cis. Jangan. Ulun guru kada Bapak dringin tupang guru tapi untam parah sidin. Parah lagi. Ngomongan aja sudah kada boleh kasar lawan kuitan, apalagi main tangan. Lopot jer ulun, napang guru kana ulun tempeleng kopiah sidin hilang. Bah, ini jer ulun nih pahaman hantu bujur ini. Lihat Al-Quran, jauhi ujar Allah Ta'ala, pajitan ibu jauhi la'allakum tuflihun, kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Coba kita buktikan. Karena minuman keras ini Bapak Ibu membunuh, karena minuman keras ini memperkosa, karena minuman keras ini bertembak, yang ada bertembak. Sampai ada berita di TV cucu memperkosa nini. Itu guru gara-gara nininya kada bisa luar guring. Nah, itu cucunya teler. Lihat Bapak Ibu, kejadian-kejadian kuitan memperkosa anak kandung, anak kandung memperkosa mama kandung, gara-gara minuman keras. Ummul khaba'is, sumber segala kejahatan minuman keras itu. Kada cocok di Indonesia. Mayoritas Indonesia ini muslim. Walaupun beberapa provinsi Bapak Ibu itu akan menyebar ke luar provinsi yang telah ditentukan. Berpikir dahulu. Hei para ulama, jangan berdiam. Karena diamnya kamu itu menyebabkan menyebarnya kejahatan. Tanggung jawab. Ulun bangga dengan Buya Hamka tuh Bapak Ibu. Ada punya bukunya Buya Hamka. No, Bapak Ibu. Tahu pian Buya Hamka? Bangga kita Bapak Ibu. Buya Hamka orang luar biasa Bapak Ibu. Memilih penjara itu lebih baik daripada masuk neraka. Nah ini Bapak Ibu, orang nang iman-imannya kuat nih Bapak Ibu. Ada apa-apa ke penjara, asal jangan masuk neraka. Orang wah ini jangan ke penjara, aku kada Bapak Jopang masuk neraka. Anak konser lagi di neraka. Hati-hati Bapak Ibu, terjadi debat. Jangan. Ilmu bukan untuk diperdebatkan. Nang saikung membulihakan, nang saikung kada, berbahaya. Ini piannya anggota yasinan, misalnya semuanya anggota yasinan. Misal, lalu misalnya lah pian bendaharanya, pian apa namanya itu Bapak Ibu menyimpanakan duit anggota yasinan, pian bendaharanya. Lalu di antara anggota yasinan ini ada hendak minjem duit. Nah itu tuh contohnya, hendak minjem duit lawan pian. Pian sebagai bendahara dipercaya untuk memegang duit anggota. Tunggu dulu lah, aku hendak mau makan lawan anggota yang lain, setuju kada duit diinjam pian? Oh jangan, supan aku. Maaf, ini duit orang bukan duit aku. Hebat tuh pian. Itu duit orang banyak. Minta izin kepada pemiliknya. Lalu Bapak Ibu wah ini macam-macam hendak digunakan dana orang. Nah, minta izinnya kan siapa? Ini hati-hati Bapak Ibu. Umar bin Khattab, sekedar pian tahu, nih penting ini. Kita harus ada contoh teladan Bapak Ibu. Hidup kalau kada ada contoh teladan, kita mencontoh siapa? Umar bin Khattab, anak beliau Abdullah bin Umar. Di ketika Bapak Ibu hendak minta tukarakan baju hanyar, baju baru anaknya Sayyidina Umar. Umar bin Khattab, khalifah. Lalu Bapak Ibu menemui
orang yang kas negara menemui, aku mengambil gaji badahulu. Nah, kalau orang wah ini maaf lah, bagaji kalau badahulu, bagawinya belum lah. Nah, kalau tahu tuh ulun tuh, karena pulang nih guru lah aja, ya masing-masing yang merasakan. Kata Umar bin Khattab, aku hendak mengambil gajiku sebulanan untuk membelikan anakku ini baju baru. Ya Allah, Bapak Ibu, pemimpin yang tertinggi ini Umar bin Khattab kada berduit. Ada Bapak Ibu ini, orang ini berduit semuanya. Tahu duitnya tuh dari mana kada tahu. Sampai pensiun kena, sampai mati, tanggung jawab tuh muntah makan duit orang. Lalu kata bendahara negara Umar bin Khattab, aku ini ditugaskan untuk menjaga keuangan negara. Apakah jaminan engkau, hai Umar bin Khattab, bulan depan masih hidup? Wah, ini Bapak Ibu, lihat, dengarkan baik-baik. Apa jaminan engkau, hai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kau bulan depan masih hidup? Karena kau hendak mengambil gaji sebulanan dahulu sebelum bekerja untuk memberikan anakmu baju baru. Kau hendak mengambil gaji sebulanan sebelum kau bekerja. Apa jaminanmu kau akan hidup bulan depan? Tak tangis Umar bin Khattab. Bah, muka itu aku kali jadi. Ujar Umar bin Khattab, kali jadi aku mau ambil. Aku bekerja dahulu, pulang memadahi anak. Hei anakku, abah nakai ditanyai petugas kas negara, bulan depan hidupkah kadakah? Abah nakai kadaku menjamin abah ini hidup. Ayo nakai seadanya baju. Ujar anak inggih bahai no. Berarti nang mengelola kas negara ini orangnya Umar bin Khattab. Nah, coba wah ini. Coba wah ini. Udah tahu. Ini direkam orang nih, tahu lah nih, orang luar tahuan nih. Ayo hakal Bapak Ibu. Untuk kebaikan. Supaya kita nah hadir jauh Pak Ibu kita nih, zaman kita nih jauh dengan zaman-zaman para sahabat. Supaya kita nah hadiri tahu keadaan yang terjadi. Kadang-kadang Bapak Ibu minta maaf, ulun ada diminta mengisi di SMK sama di SMA PGRI 2. Ulun diminta kada kawa tiap hari, ulun kada kawa seminggu sekali aja ulun sekedar membantu akan honor kada juga ulun, tapi ada diberi apa atau intensif apa itu? Intensif. Wah ya ini kan kada tatap muka. Kada tatap muka Bapak Ibu. Tapi datang menjulung duit. Cir ulun kada dimajar. Ada guru nya sudah ada tulisannya guru. Ada julung ulun kada majar. Kada guru pian dapat guru kada majar dapatlah nyamannya julun. Nyaman pada tuyul aja berusaha. Dasar kayak itu sudah guru aturan. Ulun hanya memadahkan amanah kepala sekolah. Kadang ajar dapat duit juga lah jeruk ulun. Kayak ini pang guru guring kan dapat duit guru aja. Bah. Kada juga ulun, kada guru amanah tasarah piannya lagi mun sudah takat tangan pian nih guru amanah juga seorang nih. Jangan yang kada ya ka guru ulun guru mintanya. Nah, kada depan. Ayo bagawi kada dapat duit. Duit siapa ini? Lalu Bapak Ibu, ini kajar ulun. Ini pangguru sudah peraturan. Nah, ulun terima Pak Ibu.
ulun tukarakan yang sifatnya untuk membantu siapapun. Nah, tukarakan apakah? Tukarakan sandal kah? Tukarakan sepatu kan yang ini, duit yang ini, julung ke tukang becak, nyamin jak sepeda. No, becak. Wah, aja mantap benar nih, pemurah benar aja. Duit aku kada begawi, ulah aja. Allahu Akbar. Ayo Bapak Ibu, pikirkan parutian tuh dipikirkan. Maaflah keluarga nang hadir. Mun urusan takap parut nang jelas aja. Mun kada jelas jangan kada usah masuk ke parut. Begawi kada dapat duit. Duit siapa? Apabila sudah terbiasa seperti itu, kenikmatan ibadah hilang, kekhusyukan sulit, kualitas iman hancur. Berat Bapak Ibu. Nah, inilah yang terjadi. Kadang-kadang ulun Pak Ibu tak tangis pian. Tukang bica nih menarik bica hanya dapat duitnya, tapi halal duitnya nih. Berjualan di pasar dapat duit hanya kau dapat duit. Kita berdiam dapat duit bingung juga ulun nih. Minta maaf orang menyindir Bapak Ibu. Duit tuh dari mana? Umar bin Khattab kada boleh sakanya maambil kalau di Darussalam lain lagi Bapak Ibu, mau kada majar dipotong. Darussalam. Bapak Ibu, kita hendak apik hidup nih kayak ini Pang sudah. Mau kada apik. Nah, ya tuh. Duit siapa ini? Lihat Bapak Ibu, ulama-ulama yang menyelamatkan harus tahu hukumnya. Ada lagi yang datang ke rumah, guru kayak apa ya guru, supaya uluni guru sugih guru begitu. Tapi kada berusaha uluni guru, amalannya apa? Amalannya aku orang gila, 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 aku orang gila. Itu aja sudah. Jadi ulun, mah guru nang ini serius guru iya ulun serius juga, aku orang gila, aku orang gila, aku orang gila. 100 kali siang dan malam aku orang gila, aku orang gila, aku orang gila. Hendak dapat duit kada berusaha. Hendak makan kada bermasak. Oh ibu-ibu, hendak makan kada bermasak. Inilah yang terjadi. Hati-hati. Jangan sampai seperti itu hidup kita. Apabila masuk takaparut menjadi darah daging. Tapi guru kayak apa guru nang pemberian orang tuh guru itu. Nah kita kada tahu Bapak Ibu orang memberi. Nah itu kita berbaik sangka. Kalau orang memberi kita memang hasil kita bekerja, terima. Kalau orang kita kada bagi gawi diberi orang, arahkan nah jangan sampai takaparut. Ulun bakar guru mintanya ulun. Mun pian tak membakar duit tuh ulun mintanya. Kau aja kalau Bapak Ibu digunakan ke lain. Nah, inilah Bapak Ibu, hati-hati kita. Di situ ulun merasa Bapak Ibu, kenapa ulun kada begawi dapat? Kebiasaan ulun datang dulu ke SMA, sebulan dijulungi buahnya, ulun terima. Nah ini ulun di rumah aja, kada ada tatap muka lagi, dapat bah nyaman juga lah jadi ulun sekalinya. Ulun indah memakan nang kada hasil, nang ulun berdiam. Tidak Bapak Ibu. Kemudian dan ulama itu juga suka berbantah, tak tuju berdebat, kada baik ulama itu. Tapi kalau karena kebenaran, boleh buka perdebatan. Untuk menegakkan kebenaran, lalu terjadi perdebatan, siap. Kalau ada terjadi perdebatan, ada di antaranya terjadi perdebatan. Orang ini Bapak Ibu berubah jadi abah angkat menjadi abah kandung. Orang tua di kampung itu memadahkan, itu guru bukan anak kandung sidin, itu anak angkat. Tapi ketika di daftar di kantor KUA, sakalnya ini adalah anak kandung. Status abah angkat menjadi ayah kandung, berarti beliau berhak jadi wali. Perlu didebat ini. Kalau dibiarkan, hukum akan hancur.
salah di dalam pernikahan, satu aja salah, salah semuanya. Merembet kepada anak, cucu, buyut, cicit, cuit, intah, bami. Harus ini Bapak Ibu diperdebatkan. Nah Bapak Ibu, itu penting loh kita yang hadir. Karena kesalahan ini tidak bisa dibiarkan. Lalu terjadi debat, bahasa kitanya itu bahsul masail. Inilah yang terjadi zaman kita. Ilmu itu bukan untuk diperdebatkan. Ilmu itu untuk diamalkan. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan katuju pian lawan ulama katuju berdebat. Tapi pian cari ulama namanya menyuruh mengamalkan. Bukan ilmu itu untuk ditanding-tandingkan. Kada Bapak Ibu. Ilmu itu bukan untuk bertanding. Tanduk ulama akhirat, ulama yang menyelamatkan, ulama yang kada katuju perdebatan. Kalau terjadi juga itu kepepet, itu terpaksa untuk menegakkan keadilan. Kemudian Bapak Ibu, wa yakunu mujtaniban tarafu mat'amin wa maskani wa azazin dzalika tajammula wa tana'uman wa tazayyunan bilibasi wa ilal qanaati wa taqallul ma'ila. Dan dia menjauhi berlezat-lezat makanan. Ulama itang akhirat tuh Pak Ibu, napa nang disuruh orang yang itu nang dimakan. Nah ini tanda khasnya nih Bapak Ibu. Mun ulama dunia kadeda kan lain pada nang ini, jangan mencari Bapak Ibu, munnya ada orang menyiapkan nang dicari itu, kalau kadeda kayak apa? Ini mencari nang kada disungguhi. Bedi diem aja pang. Mung kada cocok lawan selera ke warung makan. Neng ini mencari nang lain dari nang disungguhkan. Ada juga Bapak Ibu kelakuan nang ini. Bedi diem dahulu, tunggui dahulu. Orang intu aja nang disungguhkan. Kemampuan orang seitu aja. Kada kau bermacam-macam makanan. Ini baca cari nang kada disungguhkan orang. Ini ulama jahat juga Ibu. Apalagi membawa kantongan plastik di tas. Nah, pian nih. Pernah membaca manakib Syekh Saman Al-Madani. Kan anggur ada, ulun kada tapi tahu anggur nang larang tuh nang kayak apa anggurnya. Ada anggur tuh jer kada berbiji, ada anggur tuh agak hirang-hirang, ada juga nah abang-abang banyak anggurnya tuh Pak Ibu secipir. Kebetulan ulun disuruh membaca manakib. Ulun kada tahu nang hadir ini guru-guru siapa. Karena ulun kada kenal, tapi orangnya pina bebulang-bulangan pang. Bapak Ibu, seorang ini nang kayak ini aja. Nang kakak ini aja nah, orang nang kayak ini. Nah, orang nang kayak ini. Ayo. Kayak apa nih nang kayak ini? Orang nang kayak ini semuanya. Nah, orang nang kayak ini semuanya. Seorang biasa-biasa aja. Kada biasa Bapak Ibu nang kakak ina dahulu tahangkup masuk mobil tau lah. Nah Bapak Ibu, ayo kita nih Bapak Ibu baca manakib, selesai baca manakib. Anggur itu ada mengambil serinting itu satilu. Kantongan plastik. Berdiam ya ulunnya, tapi ulunnya bingung kalau keluar tuan rumah mungkin dulu. Nah, Gurudin hendakkah ada aja ulun. Karena lain tuan rumah. Hatinya hendak juga bang. Mbah orang normal. Ini anggurnya gurunya mahal nih. Jar. Nah lalu kada apa-apa buatnya dalam kantong plastik. Situ membuat juga. Gurudin kadakah tasarapian aja ulun merasai aja. Nyaman lah ulun kada. Guru hendakkah kada aja ulun. Dalam hati ulun kada ada bisi kantongan plastik. Nah ini serakah lawan makanannya ya nih. Bedian aja ulun nih. Selesai Bapak Ibu mau bulikan. Sakanya prasmanan mau ambil pulang di luar tuh berapa wancuh kayak itu nah kerisik tuh baju. Tapi mata ulun nih melihat teh ulun nih dalam hati ulun nih kiri itu ada bang. Kenapa makanan kayak ini jer ulun nih di sini? Apa memang kebiasaan? Itu aja bang Pak Ibu. Jadi ya mai ulun selesai tuan rumah di belakang dinding nih guru
pian jangan anulah bulik dulu, tunggu dulu guru. Inggih, Bapak pandire ulun, nah di sini ada orang kampung siapa. Selesai. Sakanya tuan rumah, mana guru din anggur tadi yuk. Kehilangan anggur. Astagfirullahaladzim. Ada maling anggur sekalinya. Hanya ulun sadar. Karena betakun lawan ulun melihat tak paksa. Ulun memandangkan nang bebulang ambil tadi. Astagfirullahaladzim tuh guru ulun pesan guru itu 1 kotak guru dari Jakarta guru nah kada tahu ulun sangka ulun pian bebasakan sudah kada guru inya ada sudah guru sakantung sudah disiapakan untuk anak guru siapa guru kada tahu ngaran si den padahal ulun tahu nah ini nih bawa bulik ke rumah. Kalau kita hendak lawan anggur itu orang belum mengizinkan, tanyai dulu apa anggur ini, silakan. Nah baru nah ini kada tuan rumah kehilangan anggur. Bapak ibu kecil aja kalau masalahnya berilmu tapi kada berakhlak. Orang berakhlak tuh keluarganya pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu berakhlak. Bah jurun iya berarti orang lain tak belakang mana-mana saruan mambu kresek tuh. Masuk di sini nah. Kadang-kadang bahasa orang Banjar tuh jangkau. Kada di hadapan surang ada aja nang jangkau nang di hadapan orang. Bapak Ibu. Nah, sama orang umrah haji nih, hati-hati. Umrah bang nang banyak prasmanan. Jamaah umrah itu kan di hotel makanan disiapkan sudah. Sakanya mah ambil iwak 3 ikung dalam piring. Tahu kebiasaan makan nyaman atau kelaparan gak ada tahu juga. Kaina tuh nang orang nang beribadat di Masjidil Haram atau inya tawaf dulu atau inya ziarah ke Baqi dulu, talambat ke hotel, habis iwaknya. Kehilangan iwak kasihan. Kenapa? Karena ini culas kebiasaan hak orang diambil. Orang belinya sudah prasmanon tuh seikung-ikung cukup baik. Karena banyak lagi nang lain. Ini mantang-mantang prasmanan 3 ikung iwak dalam piring itu. Kemudian roti sepanjangan tuh diendak di mejanya. Sakanya membawa pulang ke hotel, ke kamar makan. Dasar nang ini umrah makan. Ini ulun Bapak Ibu melihat surang. Ya Allah, bediamai ulun siapa ulun itu guru pembimbing kami guru karena di Madinah bediamai ulun tapi hati sakit barangnya ya ulun. Kebiasaan rakus serakah dengan makanan jangan belah disunggi orang dijulungi orang terima kasih maharap jangan. Nah Bapak Ibu itu caranya. Itu tanda juga memang guru-guru ini Bapak Ibu apabila sarwan kadang-kadang disunggui orang kan memberakat. Ya orang Banjar ini memberakat. Kita ini ialah memberakat kan. Guru terima kasih guru lah sama-sama jar ulun. Bapak Ibu ada orang poe datang ke rumah kali tahu jo ulun nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pian puasaan kalau guru? Inggih kebetulan puasa nisfu Sya'ban. Inggih ulun puasa. Nah guru, kami guru bermasak guru keingatan pian. Inggih sama-sama. Alhamdulillah. Dari Sungai Paring situ. Pak Sungai Sipai. Nah lalu buka hanya iwaknya kadede nasi aja. Dia mai ulun nih. Iwak aja. Kadede iwaknya nasi aja. Oh, ayo kada apa-apa. Nih rantang nah lihat nasi aja nah ada jar bini ulun iwaknya kadeda ayo kita ada apa iwak nah ada kita nah sakali imbah makan habis dah nelpon pulang guru ulun guru kadinget guru membuat iwaknya guru di atas meja sakalinya guru kayak apa guru kada usah gan gue lagi pak ulun sudah makanan kami nih asa kada nyaman guru ulun antar guru lah kada apa-apa soalnya iwaknya nah saplastik kada apa-apa. Jangan hati mata lunya nasinya aja. Jangan dipaksa orang mengerti kita. Ada apa-apa nasinya aja. Jujuran
Nah, tahu tuh pengalaman tuh. Jangan Bapak Ibu mengharap-harap pemberian orang. Orang memberi terima, orang kadang memberi kada apa-apa. Nyaman kalau Bapak Ibu. Ada pulang menggantung di anu Pak Ibu di anu lain di gagang pintu. Guru di mana guru? Ada undangan. Puasa kalau guru? Inggi. Berbuka di mana guru? Di rumah. Ulun guru itu menggantung gangan guru. Umat terima kasih banyak ulun. Alhamdulillah. Sampai ke rumah. Duh bisa menggangan kan bininya. Itu ada gangan tuh. Oh iya kak. Hendak. Nah, selesai. Lalu azan. Masam nih gangannya lah. Besi ulun sekalinya. Omah aja ulun. Ayo kada papai. Ganti nasinya ganti. Karena kalau ini masam kita paksa parut lu masalah. Kada apa-apa. Inya nukar nang lawas kalau gangannya dipanasi orang. Sidin kada tahu juga. Adalah sengaja aku memberi guru din gangan basi. Ayo pang bebek sangka pang lan orang. Ontok pulang. Ada juga Pak Ibu. Nah, bentik makan naik. Sarang samut di dalam. Kada apa-apa. Kada apa-apa. Pengalaman. Jangan memaksa orang mengerti kita. Kada usah ditelepon orangnya, kada usah. Kada usah ditelepon. Kayak apa guru? Untuk semalam guru nyaman lah guru. Alhamdulillah. Manis untuknya. Makanya guru mencari akan tuh guru ulun tuh payu pengguru manis untuknya tuh manis saya samut di dalam kawan. Tak apa-apa biasa. Atau orang Bapak Ibu makanan kemana kita guru tasarlah. Nyaman kalau Bapak Ibu. Hati-hati. Berbaik-baik tempat. Nah, hati-hati nih. Guru-guru yang menjerumuskan hendak berbaik-baik tempat. Contohnya diundang orang. Guru, pian anak menginap di hotel kalau guru kayak apa kak? Nang nyaman kawa guring aja pang. Kada usah kan kalau di hotel asal ada kawa guring aja. Kada guru sudah kami siapkan guru itu kebiasaan guru apabila guru diundang di kampung kami ini kami siapkan guru penginapan. Kita salah aja nama nang baiknya. Mau dipilih guru pian anak menginap di hotel kah atau di rumah ulun aja kah? Di rumah pian aja gen kalau nyaman kalau Bapak Ibu. Di hotel apa? Berbintang lah, nyaman lah, BAC lah. Nah, kenapa makanan kayak itu? Orang menawari Bapak Ibu pilihan dua, cari yang paling ringan. Kasihan orang. Jangan kita memberati orang baik sudah lawan kita, jangan dipaksa orang tuh lebih baik lawan kita. Kita cari Bapak Ibu nang mana nang nyamannya aja Pak. Ulun ni asal taguring dia, asal kawa guring bareng taguring dia. Dosa dan kalau di hotel. Namun kayak itu guru pian di rumah ulun belakang tuh ada rumah guru. Pian situ guru lah. Ulun sini guru lan laki bini ulun guru lan bini ulun sini guru anak-anak ulun. Inggi itu guru ada rumah ulun situ pengen istirahat karena kita guru ini rumah ulun luas guru anu halamannya inggi. Alhamdulillah silahkan guru pian masuk. Terima kasih banyak guru. Nah nyaman juga kada usah di hotel kada apa-apa juga guru. Alhamdulillah sekalinya jam 1:30 kan malam acara jam 11 setengah 12 setengah 1 ketuk-ketuk tok apa yuk anu antari kopi susu pian. Oh maaf lah ulun nak memberesiakan wisinya dulu. Itu sarah ikam siapa? Ulun anak bapak. Oh kenapa maka pakaian nang kayak itu dulu mati ulun nih. Nah ayo kenapa nih pakaian nama kakak ini nih bahaya nih. Kada usah dibersih kada apa-apa juga. Kada ulun disuruh abah. Aduh mata ulun ampi mengantuk. Ayo Bapak Ibu. Baju guring membersihi wisi guru. Baju guring. Kenapa maka baju guring? Nah ini nih. Apabila belawas lawas ulun tinggal akang julun nih. Kada usah dibersihkan Bapak juga. Aku semalaman juga di sini. Aku besok boleh juga.
Kada ulun disuruh abah. Nah, memberesi WC diberesi malam jam 1 pulang. Itu nih fitnah ini. Kenapa nih baju nang guring nang ini ke sini? Tarang mata guru. Ayo apa pian? Itu kada Allahu Akbar, astagfirullah. Nah, hati-hati jebakan-jebakan. Kada kawa Bapak Ibu. Ulun telepon keluarga ulun Bapak Ibu. Halo, pian di mana nih? Dia jemput aku malam ini juga. Aku acara di daerah Cilik Riwut, Palangkaraya. Cilik Riwut. Ambili ulun malam ini juga. Ulun hendak menginap di rumah pian. Selesai. Lalu Bapak Ibu dijemputnya, alhamdulillah. Kada bepadanya tetap memberisi WC, karena memberisi kamar tuh pulang. Kayak pahana guring, orangnya berbaju nang itu membahayakan tuh lah. Nah, Bapak Ibu, bulik ulun. Subuh ulun minta antar lagi ke situ supaya jangan bermasalah lawan tuan rumah. Selesai, alhamdulillah. Sebelum tuan rumah bangun, ulun sudah ke rumah Sidin. Ternyata anaknya ada lagi, alhamdulillah. Sekalinya makanan, guru tadi di mana guring guru? Ulun tadi berjalan Pak Ai. Tapi ulun parak subuh ulun datang. Kenapa? Maka berjalan kemana? Ya ada yang dicari. Oh itu kah? Guring lapian malam tadi. Ya ulun guringnya. Jar anak ulun guring jam 2 sampai jam setengah 3 kah? Pian kada datang. Kada bapak tasara ulun ya. Yang penting antar ulun guring ke Martapura. Bapak Ibu. Ayo. Nih, hati-hati. Jebakan-jebakan. Hati-hati Bapak Ibu. Ancaman-ancaman, jebakan-jebakan, kepercayaan orang akan dihancurkan oleh cara seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, di antaranya lagi perhiasan-perhiasan, pakaian-pakaian kebesaran bukan jadi tujuan Bapak Ibu. Kita menilai seseorang tuh Bapak Ibu ilmunya, akhlaknya, amalannya, bukan penampilannya. Sekali lagi ini penting Bapak Ibu. Kita mudah terpengaruh karena penampilannya, padahal penampilannya itu kadang-kadang bisa membuat kita Bapak Ibu terpengaruh. Kenal bulangnya, kenal tasbihnya, pakaian kebesaran. Lihati ketika dia ngomong ilmu, apa sesuai dengan pakaiannya atau kada. Ulama-ulama akhirat tuh Pak Ibu, pakaian itu bukan sebagai tujuan utama, tapi karena izin dari guru-gurunya. Bebulang misalnya, itu pakaian kebesaran, jangan dibawa joget. Itu pakaian kebesaran itu. Bulang dari Rasulullah, sorban Rasulullah itu, Jibril yang memutarkan itu. Ada namanya imamah, ijazah imamah bersorban. Jangan dipakai sorban itu untuk bernyanyi. Itu pakaian kebesaran. Karena orang kada ulama pun pakai wajah berputar itu Bapak Ibu di kepala, tapi disangka orang kampung. Nah, hati-hati. Tunggu Bapak Ibu, ketika dia ngomong ilmu, lihati akhlaknya. Gara-gara bebulang hilang anggur orang tahu lah ya. Kemudian dia ulama-ulama yang jahat tadi, dia Bapak Ibu hanya mencari jalan supaya dimuliakan makhluk, tetapi bukan diridhoi Allah. Nah ini, mencari jalan supaya makhluk memuji, tapi dia tidak di jalan yang diridhoi Allah. Maka inilah ulama-ulama yang menjerumuskan umatku, kata Rasulullah. Jauhilah ulama-ulama yang seperti itu. Kemudian wa yakunu munqabidan anis sultan. Dan ulama-ulama yang jahat, yaitu dia itu menjaga jarak dengan pejabat ketika disetir atau dipesan. Minggu kaina pulang. Ini kenal nih kena nih. Hati-hati. Hanya kita kalau di pemerintahan lihatin kayak Buya Hamka, di pemerintahan lihati kayak Dr. Idam Khalil. Lihati di pemerintahan kayak guru sekumpul. Sini mana sih hati?
Nah itu Bapak Ibu, ulama-ulama yang luar biasa. Lihat di pemerintahan kayak Guru Zuhdi, waktu kampanye sidin pengajian libur, soalnya malunta di Alabiu. Guru Zuhdi, nah Pak Jorumpian boleh ke Alabiu, ngalih di sidin ini musim kampanye, baik aku malunta ya sidin. Insya Allah minggu depan bagaimana ulama dengan pemerintahan. Nah kalau ada di sini aparatur negara, aparatur wilayah sini, minta maaf, kita pakai kita, jangan salahkan ulun, salahkan kita. Nah, mudahan kita selamatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbil alamin. Wa'fuwan ya karim, wa'fuwan ya rahim, wa'fuwan ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna wal jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum